Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Tadi sebelum asar sambil tiduran saya dengarkan sambil merem ya soal wawancara Hersu Beno Arif dengan Rocky Gerung. Intinya Rocky Gerung salah satunya dia mendorong supaya Puan Maharani itu maju ke pentas nasional. Jangan sampai kehilangan momentum dalam sejarah. Maksudnya dan dia kemudian mendoakan ya supaya Ibu Megawati itu tetap sehat karena memang sudah sangat tua kan. Jadi tampaknya Rocky Gerung itu ingin Puan maju sebagai capres calon presiden yang diusung oleh PDIP yang memang nggak perlu partai pendukung yang lain karena cukup PDIP itu sudah melewati batas presidential threshold 20%. Nah, tapi sebelumnya di video itu Rocky mengatakan jangan ada pemimpin yang dibesarkan oleh survei ya, dan sekaligus jangan ada pemimpin yang dilahirkan karena baliho ya. Jangan sampai dilahirkan karena elektabilitas dan juga jangan ada pemimpin yang dilahirkan karena baliho. Sementara Rocky Gerung mungkin juga sadar bahwa yang dia inginkan adalah pertempuran atau perkelahian pemikiran di antara capres-capres itu di kampus-kampus atau di ruang-ruang publik seperti di FNN di kanal YouTube. Tetapi dilemanya Rocky Gerung adalah ketika dia sampai pada Puan Maharani, tentu kita tahu elektabilitasnya juga tidak tinggi, tetapi juga tingkat kematangan berpikirnya juga atau kesiapan intelektual dalam pertempuran atau perkelahian pemikiran secara intelektual juga mungkin masih menjadi tanda tanya di benak Rocky Gerung. Dan itulah dilema yang dihadapi oleh Rocky Gerung. Satu sisi dia mendorong Puan untuk maju, tapi ruang-ruang untuk Puan bagi memperlihatkan tingkat kedewasaan atau pemahamannya terhadap demokrasi itu juga tidak disiapkan oleh Rocky Gerung, dan mungkin Rocky Gerung juga tidak begitu yakin terhadap kemampuan intelektual yang ditunjukkan pada ke ruang-ruang publik oleh Puan Maharani. Itulah dilema Rocky Gerung. Dari perspektif Islam tentu memunculkan seorang pemimpin perempuan menjadi nomor satu di Republik ini tentu itu tidak menjadi concern dari Rocky Gerung karena memang dia tidak involved, tidak terlibat dalam nilai-nilai Islam sebagai sebuah keyakinan. Dan disitulah dilema Rocky Gerung ya. Kalau saya secara pribadi tentu saya menolak pandangan Rocky Gerung yang ingin menjadikan Puan Maharani sebagai calon presiden atau calon wakil presiden karena dia adalah seorang perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya menolak pemimpin perempuan, baik itu Puan Maharani maupun Gubernur Jawa Timur yang misalnya akan mendampingi Anies Baswedan, yaitu Khofifah Indar Parawansa. Saya menolak keduanya karena alasan keimanan bahwa pemimpin hendaknya adalah seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Dengan dasar ya, mungkin bukan sebuah bukan traktat filsafat ya Quran itu, tapi dia sebuah panduan bagi orang-orang beriman. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Persoalan dalam politik bukan persoalan menang kalah, sekedar ikhtiar, itulah yang diusahakan berbasiskan Islamic values. Jadi hendaknya pemimpin adalah Anies Baswedan dan bukan Puan Maharani ataupun Khofifah Indar Parawansa. Dilema Rocky Gerung yang memunculkan nama Khofifah misalnya sebagai wakil cawapres dari Anies Baswedan atau Puan Maharani sebagai capres dalam pertarungan Pilpres 2024 adalah
sebuah pikiran yang dalam perspektif Islam adalah itulah sebuah dilema yang dihadapi Rocky Gerung tanpa exit, intellectual exit yang tepat, karena Rocky Gerung tidaklah involved, tidak terlibat, tidak masuk, tidak menghayati nilai-nilai Islam sebagai sebuah way of life. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijuwer. Tertua di semesta fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.